Sekali lagi, mari kita berserah diri ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Jawab salam Bapak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Ini pagi ini Bapak rekam ya. Bapak rekam dari awal sampai akhir. Ada nama Rizky, ada Rama Bintang, ada Permatasari, Aulia Hamdani. Mana lagi teman-temannya? Ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Karena Kamis depan kita akan ujian. Ya? Oke. Itu dia ya. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman walhamdulillah. Doa selesai. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara, terutama mahasiswaku dari Persada Bunda, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kita ini akan ditonton oleh seluruh dunia ya. Ini karena Bapak masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook, Instagram, dan juga masuk ke Twitter. Ini semuanya bermanfaat. Ini pertemuan terakhir ini akan Bapak lengkapi dari seluruh mata kuliah yang pernah disajikan. Jadi penyempurnaannya pada pagi hari ini. Nah, jadi pada pertemuan terakhir ini kita menjemput sedikit mata kuliahnya yang belum sempurna, dan akan diberi juga tugas terakhir sebanyak 8 lembar ya. 8 lembar saja tugas terakhir. Nah, ini akan Bapak nilai. Besok ujiannya itu menjawab 10 ya. 10 soal ringkas-ringkas. Dan jawabannya itu di kertas, ditulis dan diserahkan ke rumah Bapak ya. Mana yang jauh di luar daerah boleh dimasukkan ke Google Classroom, tapi yang terbaik adalah diserahkan ke rumah Bapak. Tulisan tangan tidak boleh diketik, harus tulisan tangan. Tulisan tangannya harus jelas, dan besok akan Bapak periksa dan akan dikeluarkan nilainya. Nah, sekarang kita mulai ya. Judul atau bahasan kita di terakhir ini 10 cara. Nah, ini jadi mulai, kalian catat ya. 10 cara mengantisipasi pemikiran ateis. Nah, 10 cara mengantisipasi pemikiran ateis. Nah, latar belakang ya. Mengapa judul ini sangat Bapak tekankan dari awal sampai akhir kuliah? Cara mengantisipasi. Bapak ulangi, 10 cara mengantisipasi pemikiran ateis. Nah, jadi judul ini melengkapi seluruhnya. Kenapa ini penekanannya yang paling penting? Karena ya Rizky, karena sekarang ini sudah banyak mahasiswa di luar negeri yang terpengaruh oleh pemikiran ateis, sekalipun dia sudah beragama. Ada yang agamanya Hindu, ada agamanya Buddha, ada agamanya Kristen, ada agamanya Yahudi, tapi sedikit-sedikit telah masuk ke dalam pemikirannya pola pikir ateis. Nah, Bapak khawatir
Kalau pemikiran ateis ini Bapak khawatir seandainya terserap pula oleh mahasiswa Bapak atau generasi muda di Indonesia atau generasi muda se-Asia Tenggara. Nah, apalagi tingkat dunia. Jadi Bapak ingin mengantisipasinya dengan 10 cara. Cara yang pertama, haruslah menciptakan idola-idola orang-orang yang tinggi ilmu tapi juga kuat imannya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang pantas menjadi idola para ilmuwan, para mahasiswa, yang menjadi idola para ilmuwan, yang menjadi idola generasi muda, yang kuat imannya, tinggi ilmunya? Siapakah orangnya? Nah, inilah yang perlu disampaikan. Orangnya yang pertama yang harus menjadi idola generasi muda, namanya adalah Al-Biruni. Belum pernah dengar ya? Al-Biruni ya. Nama lengkapnya Abu Raihan Al-Biruni. Dia hidup di Turki ya. M. Tommy Zairi. Catat ya yang baik. Idola yang pertama itu ilmuwan yang tinggi kuat imannya, tinggi ilmunya. Namanya Al-Biruni. Nah, dia ini ketika berumur 19 tahun sudah diangkat menjadi ilmuwan istana di Turki oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ini sangat percaya kepada Al-Biruni, sehingga kalau ada satu masalah akan dia tanya. Misalnya ada orang bertanya, betulkah bumi kita ini berjalan? Nah, betulkah gunung-gunung itu berjalan-jalan? Nah, bagi orang Mekah, bagi orang Turki, juga orang-orang yang di daerah pegunungan termasuk di Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Barat, yang barat-barat itu ya, itu banyak pegunungan di sana. Dia melihat gunung itu diam saja. Gunung Merapi, Gunung Singgalang di Sumatera Barat diam saja berabad-abad lamanya. Nah, akan tetapi sebetulnya gunung-gunung itu berjalan. Berjalannya seberapa? Paling tidak dalam 1 tahun itu 5 cm per tahun berjalan gunung-gunung itu. Ada yang berjalannya saling mendekat, namanya divergen. Ada yang geraknya itu saling menjauh. Yang saling menjauh itu bersamaan dengan berjalannya benua, ya. Jadi menurut Al-Biruni, benua Amerika dengan benua Asia dulu menyatu, kemudian terpisah dan dia bergerak saling menjauh. Jadi menurut Al-Biruni, yang bergerak saling menjauh itu adalah benua Amerika dan benua Afrika, juga benua Asia saling menjauh. Tapi ada pula benua saling mendekat. Yang saling mendekat itu adalah benua Australia dengan Asia. Jadi satu saat nanti Australia itu dempet dengan Indonesia, terutama Timur-Timur, kemudian Irian Jaya atau Papua, itu ribuan tahun yang akan datang, di mana kita sudah tua-tua semua, bukan tua-tua lagi, sudah mati ya. Ribuan tahun yang akan datang akan menyatu Papua Nugini, Papua yang ada sekarang ini, kemudian dengan Australia menyatu. Kenapa? Gerak lempeng tektonik di bawah bumi memperlihatkan terjadinya pergerakan saling mendekat antara benua Australia dan benua Asia. Yang saling menjauh adalah benua Amerika dengan benua Afrika. Nah, jadi ada perjalanannya. Kalau benua itu perjalanannya 5 sampai 12 cm per tahun. Ya, coba bayangkan 1 tahun saja 5 cm dikali umur bumi. Sekarang umur bumi siapa yang tahu? Umur bumi sekarang sudah 5 miliar tahun. Nah, kalau sudah 5 miliar tahun dikali 5 cm,
sudah berapa ratus kilometer itu perjalanannya. Nah, makanya ada pernyataan di dalam kitab suci, jangan kamu menyangka bumi dan gunung-gunung itu diam. Tetapi sebetulnya bumi dan benua itu adalah berjalan seperti berjalannya awan. Hanya bedanya kalau berjalannya awan, kelihatan oleh mata kita dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan berjalannya bumi ini mengapung di atas cairan yang panas, dia tidak nampak oleh mata kita pergerakannya, karena hanya 5 cm, bahkan ada yang cuma 2 cm per tahun, sehingga tidak nampak. Nah, tapi kalau setelah ribuan tahun baru nampak dia saling berdempetan dan saling menjauh. Nah, yang saling berdempetan itu, dempetannya itu dahulunya pantai, sekarang menjadi puncak gunung. Itulah Gunung Himalaya. Hi itu artinya high, tinggi, Malaya itu daratan, bahasa Sanskerta. Himalaya itu adalah daratan tinggi, dahulunya pantai. Itulah sebabnya di puncak Gunung Himalaya itu ditemukan banyak kulit kerang, banyak ditemukan tulang-tulang ikan. Bahkan tulang ikan hiu yang besar terdapat di puncak Gunung Himalaya. Jadi kalau kalian nanti buka YouTube puncak Gunung Himalaya, nah di saat-saat tertentu nampaklah kulit kerang berserakan dan ada tulang-tulang ikan di sana. Pertanyaannya, mengapa tulang ikan kok adanya di puncak gunung tertinggi? Tingginya hampir 9 km ya, tinggi sekali. Puncaknya bernama Mount Everest. Puncak Gunung Himalaya itu ada beberapa puncak, tapi puncak yang tertinggi namanya Mount Everest. Nah, menjelang ke puncak yang paling tinggi itu ditemukan tulang ikan dan kulit-kulit kerang yang banyak. Sehingga oleh-oleh orang dari Gunung Himalaya itu membawa kulit kerang yang sampai sekarang dia tidak rusak. Nah, kok kulit kerang didapatkan di sana? Karena dahulunya pantai India dengan pantai dari benua Asia yang besar. Nah, yang satu pantai dari Asia ini termasuk ke dalam lempengan sebelah bawah, sedangkan dari India termasuk kepada yang di atas. Jadi terus menerus dia didorong selama miliaran tahun. Yang di atas naik terus menerus, menjadilah puncak gunung yang dahulunya adalah pinggiran pantai. Pertanyaannya, nah, dari mana orang tahu bahwa gunung-gunung itu sebetulnya berjalan, benua juga berjalan? Itu dalam ilmuwan, para ilmuwan menyebutnya continental drive. Kontinen itu artinya landasan benua, drive itu pergeseran. Jadi pergerakan. Jadi benua itu bergerak, berjalan. Nah, ternyata itu ditemukan di dalam Al-Qur'an, surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 88 ya. Besok kalau Bapak tanya dalam ujian bahwa gunung-gunung itu berjalan, disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 88. Nah, yang artinya, hai manusia, jangan kamu menyangka bahwa gunung-gunung dan benua itu diam. Bahwa gunung-gunung dan lempengan benua itu sebenarnya berjalan sebagaimana berjalannya awan. Nah, itu katanya, seperti berjalannya awan. Cuma berjalannya awan dalam 1 jam menempuh berpuluh-puluh kilometer, sedangkan perjalanan benua atau perjalanan gunung itu dalam 1 tahun hanya 2-5 cm, paling tinggi 12 cm per tahun, sehingga tidak kelihatan oleh manusia. Nah, mahasiswaku sekalian, jadi kita tahu di dalam surat An-Naml ayat 88 itu diungkapkan oleh Abu Rayhan Al-Biruni. Nah, pantaslah dia kita jadikan idola. Abu Rayhan Al-Biruni menggali ayat-ayat dari kitab suci, bukan hanya Al-Quran, juga kitab lain, menggali ilmu-ilmu yang sangat berharga untuk hidup di dunia ini, digali oleh Al-Biruni. Nah, bagi yang bisa mengaji,
Mungkin boleh baca bahasa Arabnya yang agak pendek sedikit. Apa katanya? Wa taral jibalu jamidatan. Wa taro itu kamu lihat, jibalu gunung-gunung, jamidatan diam, membisu, diam, membeku. Nah, apakah kamu menyangka menurut penglihatanmu gunung-gunung itu hanya diam, membeku? Tidak. Bahkan dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Nah, ketika ayat ini turun belum digali oleh Al-Biruni, orang-orang Mekah protes kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayat ini tidak benar. Kami melihat kepada Jabal Qubis yang ada di Arab Saudi, Jabal Hindi kami lihat gunung-gunung itu diam. Kenapa engkau katakan berjalan-jalan? Nah, diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwa dia sebetulnya berjalan, cuma kamu tidak melihat perjalanannya. Bedanya dengan awan, berjalan juga, cuma matamu dapat melihatnya. Nah, itu lama orang hanya mengimani saja. Secara sains orang tidak tahu. Tapi oleh Al-Biruni abad yang ke-8, Al-Biru ini menggalinya dan mengukurnya sehingga mereka mengetahui, mereka tahu rupanya benar-benar terjadi perjalanan pada gunung-gunung itu dan terjadi perjalanan pada lempeng bumi. Ilmu yang mempelajari itu namanya ilmu continental drive. Kontinen artinya benua, drive perjalanan. Ilmu tentang perjalanan dunia, perjalanan benua. Ada yang namanya divergen, ada yang namanya overgen. Divergen itu dia saling mendekat, overgen dia saling menjauh. Nah, itu ilmu tentang perjalanan bumi. Nah, itu ilmuwan pertama. Harus menjadi idola generasi muda agar mereka tidak menjadi orang ateis. Jadi kalau diidolakan itu Nietzsche dari Jerman, dia akan menjadi komunis. Nietzsche mengatakan God is die, atau God was die, Tuhan telah mati, kata Nietzsche. Kalau Nietzsche ini dijadikan idola, banyak dibaca di dalam sosiologi, akhirnya generasi muda kita ya jadi ateis. Kalau Charles Darwin yang sering kita pelajari akan menjadi idola kita secara tidak sadar, ya menjadi ateis. Tapi kalau ilmuwan seperti Al-Biruni yang pertama, yang kedua ilmuwan Ibnu Sina. Pernah dengar nama Ibnu Sina? Pernah, karena ada rumah sakitnya ya. Kalau tidak ada rumah sakitnya, kita juga jarang mendengar nama Ibnu Sina. Kenapa? Rumah sakit awal beras. Awal beras ya. Ada rumah sakit Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kenapa tidak dikenal orang kalau tidak ada rumah sakitnya? Karena sudah dirubah namanya. Di barat, nama Ibnu Sina itu namanya sudah menjadi Efesain, ya. Ibnu Sina di barat disebut dengan Efesain, dengan buku kedokterannya yang tertua di dunia namanya Canon of Medicine. Canon itu buku induk, Medicine medis, pengobatan. Buku induk pengobatan pertama di dunia, karangan Efesain, judulnya Canon of Medicine. Nah, itu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dia ahli dalam ilmu fikih, ilmu keislaman, ilmu tauhid. Dia juga ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ahli dalam psikologi, ahli dalam hipnotis. Jadi orang-orang yang akan dibedah oleh Efesain itu dihipnotis sehingga dia tidak merasakan sakit. Waktu itu belum ditemukan suntik narkoba, ya bukan narkoba, apa namanya itu? Obat bius, ya. Obat bius waktu Ibnu Sina itu belum ditemukan. Jadi dia hanya menggunakan hipnotis. Nah, ilmu hipnotis ini dikaji secara mendalam, disumbangkan kepada dunia oleh Efesain atau Ibnu Sina. Pada suatu hari datanglah seorang raja kepada Ibnu Sina. Raja ini
merasa dirinya sebagai sapi. Dia sakit jiwa. Raja yang sakit jiwa datang kepada Ibnu Sina. Dia merasa dirinya sebagai sapi. Apa katanya? Hei Ibnu Sina, aku ini adalah sapi. Potonglah leherku. Dia sakit jiwa. Nah, jadi Ibnu Sina menghipnotisnya. Apa kata Ibnu Sina? Hei sapi, engkau minta aku sembelih, aku tidak mau menyembelih kamu. Kenapa? Karena dagingmu tidak ada, kamu itu kurus. Kamu sapi kurus. Kalau mau untuk aku sembelih, dagingmu harus banyak. Sekarang kamu pulang dulu, rajin makan-makan, rajin minum susu, makan buah-buahan. Nanti kalau kamu sudah gemuk, baru akan kupotong. Nah, dibisikkanlah oleh Ibnu Sina ini kepada keluarga raja tadi. Apa katanya? Beri dia makan susu, daging sekedarnya, makanan yang banyak. Kemudian jangan lupa disebutkan nama Tuhan ketika kalian akan menyuapkan makanan kepadanya. Dan bisikkan kepada telinganya bahwa Tuhanlah yang menciptakan penyakit, Tuhan juga yang menyembuhkan. Nah, itu ada ayatnya ya dalam Al-Quran yang bunyinya wa iza maritu wa huwa yasfin. Setiap manusia yang sakit ada obatnya disediakan oleh Tuhan, carilah obat itu. Jadi obatnya sudah ada. Itu yang dibacakan. Yasfin, Yasfin artinya Tuhan yang Maha menyembuhkan. Yasfin, Yasfin Tuhan yang Maha menyembuhkan. Diberikanlah kepada raja yang kurus tadi. Selama 1 tahun akhirnya dia menjadi gemuk. Setelah dia menjadi gemuk, datang kembali. Gemuk sekali tidak, tapi berisilah badannya. Datang kembali kepada Ibnu Sina. Dia sudah sehat. Katanya terima kasih. Kata Ibnu Sina, sekarang kamu sudah sehat? Iya. Badanmu sudah berisi? Iya. Apakah kamu masih minta disembelih lagi? Tidak, tidak. Wahai dokter Ibnu Sina, tidak. Dahulu memang pikiranku kacau, aku merasa diriku sebagai sapi. Sekarang telah gizi banyak di dalam diriku, aku merasa hidupku segar dan hidupku bermakna. Berikan dia gizi. Jadi gizi itu sampai sekarang menjadi bahasa Indonesia, tapi itu bahasanya Ibnu Sina. Dari bahasa Arab rizi, pakai ghain ya, rizi. Bahasa Indonesia menjadi gizi. Itu adalah bahasa Arab yang selalu dipergunakan oleh Efesain atau Ibnu Sina. Berikanlah dia gizi, susu yang bergizi, makanan buah-buahan yang bergizi. Nah, kata-kata gizi itu sekarang menjadi bahasa Indonesia dengan judul sediakanlah makanan bergizi bagi keluarga Anda. Kita menyangka itu bahasa-bahasa dari barat juga, padahal tidak. Itu bahasa Ibnu Sina yang memang sempat juga dipakai oleh orang barat. Oke ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua, Ibnu Sina. Yang ketiga, yang menjadi idola itu namanya Al-Khawarizmi ya. Abu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan ahli matematika ya. Jadi kalau ingin kita ahli matematika, ilmuwan saat ini agar tidak menjadi ateis, perkenalkanlah nama Al-Khawarizmi. Dari nama Al-Khawarizmi itulah dibuat nama logaritma dari kata Al-Khawarizma. Jadi sistem desimal yang dibuat oleh perhitungan desimal yang dibuat oleh Al-Khawarizmi disebut dengan logaritma ya. Jadi logaritma itu dari kata Al-Khawarizma. Nah, apa kelebihannya ilmuwan Al-Khawarizma ini? Kelebihannya dia membuat perhitungan angka yang sangat praktis dengan menggunakan angka 0. Nah, jadi sebelum dia abad yang ke-9, sebelum Al-Khawarizma itu,
itu angka 0 tidak pernah dipakai dalam perhitungan matematika. Yang dipakai hanya angka Romawi. Nah, sehingga angka yang dipakai oleh dunia sekarang ini namanya angka Arab. 1, 2, 3 seperti kita kenal sekarang itu namanya angka Arab. Ya. Sedangkan angka yang dipakai Eropa namanya angka Romawi. Yang pakai silang 10, itu 10, 20, 2 silang. Tidak ada angka 0. Angka 0 itu hanya ada diperkenalkan oleh Al-Khawarizmah yang sesuai dengan perhitungan angka India. Nah, di India banyak orang mengenal angka 0. Akan tetapi belum dipergunakan di dalam ilmu matematika. Maka untuk pertama kali menggunakan angka 0 itu adalah Al-Khawarizmah atau logaritma. Nama lengkapnya Abu Musa Al-Khawarizmah, ya. Abu Musa Al-Khawarizmah, abad yang ke-9, ya. Abad yang ke-9. Jadi sudah berapa ratus tahun yang lalu itu, ya. Bahkan 1100 tahun yang lalu. Nah, dia inilah yang menggunakan operasi angka 0 untuk menjadi perhitungan matematika. Jadi tidak ada angka 10. Yang ada hanya angka 9. Kalau mau 10 adalah gabungan angka 1 dengan angka 0. Jadi 1 digabungkan dengan 0 menjadi 10. Nah, ilmu operasi hitungan ini sangat praktis di dunia sehingga dunia menjadi maju. Seluruh komputer seluruh dunia menggunakan angka 0 ini karena sangat praktis. Maka dunia harus berterima kasih kepada Abu Musa Al-Khawarizmah. Dia kuat imannya, tinggi ilmunya, dan jasa-jasanya sangat banyak sekali. Jadi dia bukan hanya ahli dalam matematika, juga ahli dalam bidang astronomi. Nah, misalnya oleh Al-Khawarizmah ini diangkatlah tentang astronomi pengembangan dunia, alam semesta pengembang, ya. Jaraknya semakin menjauh. Jadi bintang-bintang yang kita lihat sekarang ini jaraknya semakin menjauh, bukan semakin mendekat. Nah, karena itu anak-anak bapak sekalian pelajari dia. Nah, Al-Khawarizmah ini mengambil juga dari berbagai kitab suci, baik kitab suci agama Hindu, Buddha, Yahudi, dan tidak kurang pula dia ambil dari Al-Quran. Surat 51, surat Az-Zariyat, ya, ayat 58, ya, ayat 38, yang bunyinya Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, dan bintang-bintang, dan Tuhan juga meluaskannya. Nah, meluas, ya. Di dalam ilmu astronomi namanya expanding universe, ya. Expanding itu semakin melebar, universe itu alam semesta. Jadi teori expanding universe, alam semesta itu senantiasa meluas, dikemukakan oleh Al-Khawarizmah atau Al-Khawarizmi yang menciptakan logaritma. Dia seorang astronom, juga seorang ahli matematika. Besok Bapak tanya, ya. Nah, jadi maksud Bapak, orang ini pantas dijadikan idola bagi generasi muda agar tidak menjadi ateis. Kalau dia sudah menjadi idola karena dia taat dengan agamanya, tunduk kepada Tuhannya, nabi-nabi menjadi idolanya, dan dia tinggi daya pikirnya, dan banyak ribuan buku merupakan karya-karyanya masih diterjemahkan orang sampai hari ini. Dari abad yang ke-9, sekarang abad yang ke-21, sudah 1200 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi apa penemuan dari Al-Khawarizmah itu? Penemuan bahwa bumi, bintang-bintang bergerak terus semakin melebar. Namanya teori expanding universe. Artinya alam ini senantiasa melebar. Disebutkan di dalam surat 51 ayat 48.
Surat 51 itu namanya surat Az-Zariyat, ayatnya 48. Nah, yang mengerti bahasa Arab boleh catat, kalau nggak apa-apa pendek aja. Bunyinya wa inna lamusiun, sesungguhnya Tuhanlah yang menyebarluaskan alam semesta atau memperluaskan alam semesta. Lamusiun artinya sungguh kami membuat dia senantiasa luas. Jadi bintang yang kita lihat pada hari ini mungkin dia tidak ada lagi di tempat itu. Dia sudah jauh di kedalaman langit, terbang sudah ribuan tahun ke tempat yang lain. Yang kita lihat sekarang ini hanya cahayanya saja, dia tidak lagi berada di tempat itu. Kenapa? Karena dia semakin expanding, semakin luas. Nah, lamusiun, sesungguhnya alam ini diluaskan oleh Tuhan. Teori expanding ini ditemukan oleh Al-Khawarizmah. Besok kalau Bapak tanya dalam ujian, kalian bisa jawab. Kalau Bapak tanya ayatnya nggak bisa jawab, tidak apa-apa. Tapi untuk sebagai asal tahu saja, ayatnya dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 48. Maaf ya, tadi Bapak sebut 38. Yang benarnya ayat 48. Nah, itu Al-Khawarizmah ya. Nah, teori expanding universe. Nah, kemudian yang keempat, pantas juga menjadi idola kita, namanya Al-Hazain. Di barat disebut dengan Al-Hazain, yang sebetulnya nama aslinya Ibnu Haytham. Dia menciptakan lensa, dia menciptakan teropong bintang, dia menciptakan kacamata, pokoknya ahli dalam bidang optik. Nah, dialah yang membuat kamera pertama di dunia. Jadi kalau Bapak tanya bisa dalam ujian, siapakah nama orang yang membuat lensa kamera pertama di dunia? Namanya Al-Hazain atau Ibnu Haytham. Abad yang ke-12 ya. Ibnu Haytham abad yang ke-12 menciptakan kamera pertama. Sehingga kamera itu dari bahasanya Mesir ya, bahasa Arab. Kamera itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Latin, tapi bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya kamera? Qamaro, qamar ya. Nah, dari kata qamaro itulah diambil katanya, di barat disebut dengan kamera, pakai huruf Q ya, kamar. Kalau di barat kamera itu menjadi C ya. Nah, kamar, apa artinya kamar itu? Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Qamar, surat yang ke-54, surat bulan. Jadi kamera itu artinya, arti dasarnya itu bulan. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya antara kamera dengan bulan? Nah, untuk anak-anak Bapak ketahui, kamera dengan bulan itu ialah kalau kamera dihadapkan kepada kita, sebetulnya bukanlah kamera itu yang bercahaya. Yang bercahaya itu adalah tubuh kita atau benda-benda yang cahayanya masuk ke dalam kamera, lalu direkam oleh kamera. Jadi kalau kamera itu merekam gajah, merekam foto manusia, pohon-pohon, bukanlah kamera itu yang memasukkan cahaya ke pohon, tidak. Tapi pohon itu cahayanya masuk kepada kamera. Kemudian cahayanya itu memantulkan, memantulkan cahaya. Jadi pantulan cahaya itu namanya qamar atau kamera. Nah, jadi bulan itu sebetulnya tidak bercahaya. Bulan itu adalah memantulkan cahaya matahari ya. Sehingga disebut matahari itu sumber cahaya, rembulan itu adalah memantulkan cahaya. Wal qamaru nuro ya. Oh, ini ada apa ini? Oh, kita stop dulu. Cover reading. Up, sedikit lagi. Oh, sebentar ya. Ini ada yang menelpon. Bentar, loh.
Belum. Bentar ya. Abang sedang ceramah nih. Sedikit lagi ya. Masih 10 menit lagi. Ya, kita lihat lagi. Oke. Bisa kita lanjutkan? Ya, Rizky Nanda masih? Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit ya. Ada gangguan sedikit ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak tanyakan, siapakah nama orang yang membuat kamera pertama di dunia? Namanya Al-Hazin, atau nama bahasa Arabnya Ibnu Haytham. Orang mana? Orang Mesir. Dari manakah asal kata-kata kamera? Dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya komara, ya. Kamera. Dalam bahasa Barat menjadi kamera, ya. Khomar itu minuman keras, nak. Khomar itu pakai kha, ya. Khomar. Dia komar pakai huruf ki. Kalau khomar itu pakai kho atau pakai kh, ya. Komaro. Ya, komaro itu artinya rembulan. Ada nama orang Samsul Kamar. Samsul Kamar itu namanya matahari bulan. Sekarang komar saja. Kalau Komarudin bulan agama. Ya. Baik, lanjut ya. Terus. Jadi kamar itu artinya pantulan cahaya. Kamar itu artinya bulan. Di dalam Al-Qur'an surat yang ke-54 namanya surat Al-Qamar. Oke, lanjut. Nah, ilmuwan yang berikutnya, yang ahli adalah para ilmuwan ahli dalam bidang pembuatan peta, ya. Namanya Ibnu Batutah, ya. Ibnu Batutah. Jadi pembuatan peta pertama yang paling sempurna hanya dengan menggunakan tangan, namanya Ibnu Batutah. Tapi dalam bahasa Arabnya Batutah bunyinya. Ibnu Batutah. Tapi dalam orang barat disebut dengan Ibn Battuta. Ya, Ibn Battuta. Nah, dia inilah yang pergi ke seluruh dunia untuk membuat peta. Antara lain, dia membuat peta Papua yang mereka sebut dengan Orian. Orang Indonesia menyebut dengan Irian, ya. Irian Jaya namanya setelah di zaman Pak Harto. Nah, jadi kenapa dia menamakan Irian itu dengan Orian? Jadi maaf saja ya. Orian itu dalam bahasa Arab artinya bertelanjang. Jadi ketika Ibnu Battuta menyusuri Irian Jaya, dia nampak orang-orang yang bertelanjang di sepanjang pantai. Dia sebut Orian, orang-orang itu bertelanjang. Dinamakanlah Irian. Dari kata Orian. Akan tetapi oleh bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda pada waktu itu, tidak lagi disebut dengan Orian, tapi disebut dengan Irian. Irian itu diberikan kepanjangan ikuti Republik Indonesia Anti Nederland, ya. Irian, ikuti Republik Indonesia Anti Nederland, diberikan kepanjangan. Jadi nama Orian diabadikan menjadi Irian. Nah, setelah reformasi, nama Irian itu jarang dipakai, tapi orang masih tahu. Nah, ditukar dengan nama Papua. Ya, Papua itu adalah bahasa Ternate, ya. Bahasa orang-orang Ternate. Papua itu artinya keturunan anak-anak yang terlantar. Jadi ada raja-raja dari Ternate ke sana, punya anak di sana yang terlantar. Anak terlantar itu namanya Papua. Nah, sampai sekarang orang memakai nama Papua itu. Tapi itu Papua menurut bahasa dari Ternate. Karena ada Kesultanan Ternate yang pergi ke Papua. Dia namakan Papua, anak yang ditelantarkan karena jauh.
Oke. Kembali kita kepada Ibnu Battuta yang menciptakan peta pertama di dunia, peta, ya. Kita terkenallah dalam peta itu ada disebut dengan khatulistiwa. Khat bahasa Arab ya, khatun. Khatun itu artinya garis, listiwa garis tengah. Nah, jadi kalau kita buat peta harus kita buat garis tengahnya. Khattu. Listiwa, li itu untuk istiwa garis tengah. Khatul istiwa garis untuk garis tengah. Nah, oke, kok terganggu lagi. Terganggu dari sedikit ya. Waktu kita masih tinggal 4 menit lagi. Only for 5 menit. More menit. 4 menit. 4 menit lagi. Oke. Jadi kesimpulannya, idola-idola kita itu haruslah orang-orang yang tinggi ilmunya, kuat imannya. Nah, catat terakhir selama 4 menit ini, cara-cara menghadapi generasi muda agar tidak menjadi ateis. 1. Ungkapkanlah penemuan tentang hikmah puasa. Jadi sudah ditemukan tentang keunggulan puasa oleh ahli diet di dunia asal Rusia dan Amerika. Dia akhirnya ahli diet ini menemukan puasa membuat orang menjadi awet muda. Ya. Yang kedua, temukanlah, sampaikan kepada generasi muda tentang penemuan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu di mana orang sujud, kepala lebih rendah daripada badan, itu menyebabkan darah itu sampai kepada otak, menimbulkan zat endorfin namanya. Jadi zat endorfin ini menyebabkan kita menjadi sehat. Nah, yang ketiga, sampaikanlah tentang penemuan wudhu yang mengusap kepala. Jadi kepala ini diusap, diubun-ubun pakai air. Rupanya ada penemuan terbesar, katanya itu menyebabkan orang tidak bisa terkena ilmu guna-guna. Makhluk-makhluk gaib yang akan masuk melalui ubun-ubun kalau selalu diusap dengan air yang seperti air wudhu, itu akan menyebabkan orang itu terhindar dari penyakit gila, sawan atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan makhluk halus. Kalau selalu kita mengusap ubun-ubun, itu hasil penemuan tentang wudhu ya. Kemudian yang keempat, tentang kebenaran tentang geografi atau ilmu tentang pertemuan 2 laut. Jadi ada 2 laut di Gibraltar, Selat Gibraltar antara Maroko dengan Spanyol. Itu yang satu asin lagi pahit, yang satu tawar lagi segar, keduanya tidak saling bertemu. Ada seakan-akan ada dinding yang membatas. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan atau surat 25 ayat 53. Nah, itu mohon kalian lengkapi ayatnya nanti sebagai PR terakhir ya. Yang kelima, PR terakhirnya itu tentang kebenaran jasad Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ada lebih dari 50, jasadnya sudah 5.000 tahun umurnya. Salah seorang di antaranya bernama Ramses II. Dibedah mayatnya oleh Maurice Bucaille, ada garam terdapat di dalam perutnya. Nah, inilah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Terdapat garam di dalam perutnya, dan itu sudah disebutkan kisahnya di dalam surat Yunus, surat 10 ayat 92. Ya, yang menyatakan, "Hai Fir'aun, pada hari ini tubuhmu aku selamatkan," kata Tuhan, "untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahmu nanti. Akan menjadi pelajaran bagi umat-umat di belakangmu." Surat Yunus ayat 92. Tolong dikutip dan diterjemahkan. Yang keenam, PR-nya kalian harus menemukan rahasia sidik jari. Rahasia sidik jari ditemukan oleh polisi rahasia Inggris abad yang ke-16. Itu ditemukan karena dia membaca tentang rahasia sidik jari dalam surat 75 atau surat Al-Qiyamah ayat 3, 4, dan 5. Yang bunyinya, ya, surat Al-Qiyamah ayat 3, 4, dan 5. Yang bunyinya, suatu hari nanti Tuhan akan mengumpulkan tulang-tulang jemarimu
dan akan mengumpulkan sidik jarimu untuk menjadi bukti apa yang kamu kerjakan di atas dunia. Jadi jari kita ini, sidik jari manusia ini, garis-garisnya tidak ada yang sama seluruh dunia. Kemudian zat asam yang terdapat pada keringat tangan kita ini juga tidak sama. Dan kemudian pada jari-jari kita ini ada tulang belulangnya yang mempunyai zat perekam, ya. Nah, itu yang keenam, ya, tentang sidik jari. Kemudian yang ketujuh tentang Big Bang, ya, ledakan besar di ruang angkasa. Surat 21 atau surat Al-Anbiya ayat 30. Nanti dicatat. Dan kemudian yang kedelapan, segala sesuatu itu berpasang-pasangan menurut hasil penelitian dunia. Segala sesuatu berpasang-pasangan. Surat Yasin ayat 36, ya. Surat 36 ayat 36. Surat yang ke-36 itu surat Yasin. Terakhir, tentang garis edar planet. Semuanya beredar sehingga tidak tabrakan. Ada garis edarnya yang disebut dengan ilmu falak. Nah, disebutkan di dalam surat 39 atau surat Az-Zumar ayat yang ke-5. Kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang beredar di angkasa itu dia tidak tabrakan walaupun berdekatan karena punya garis edar masing-masing. Itu surat 39 ayat 5. Terakhir tentang nebula. Nebula itu asap kabut asal muasal alam semesta. Disebutkan di dalam surat Fusilat atau surat 41 ayat yang ke-11, ya, yang artinya kemudian Tuhan itu menyempurnakan penciptaan langit yang asal usulnya dari asap atau kabut. Teori kabut ini disebut dengan teori nebula yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Laplace. Sehingga teori ini disebut dengan teori Laplace, Kant dan Laplace pada abad yang ke-17. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, ini menjadi PR-nya. Mana yang merekam bisa diulang lagi. Mana yang nanti Bapak masukkan ini di Facebook, ya. Catat di Facebook Rakib.Jamari Facebook. Ini rekaman ini Bapak ulang di Facebook. Nah, kalian bisa komentari, bisa bertanya di Facebook, akan Bapak jawab juga, ya. Kalau sekarang tidak ada waktu untuk bertanya, tapi nanti di Facebook akan Bapak layani kalian sebelum ujian, tengah ujian, setelah ujian juga akan Bapak layani. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi ujian Kamis yang akan datang, ya. Febri? Tugasnya kapan dikumpul nih, Pak? 2 hari setelah ini, ya. Today. Oke, Pak. After day, ya, 2 hari. Nah, demikianlah anak-anak Bapak sekalian. Sampai ketemu lagi. Bapak mengharapkan semuanya lulus, ya. Semuanya dapat nilai A. Yang penting tugas dibuat. Amin. Bapak ingin nama Bapak, A plus, Pak. A plus, nama Bapak baik seumur hidup kalian, dan nama kalian pun baik bagi Bapak seumur hidup. Di mana kita bertemu kita bisa saling senyum, ya. Di mana kita bertemu tidak mengerutkan wajah karena nilainya tinggi-tinggi semua. Yang penting tugas dibuat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah pertemuan saya dengan